Saya hanya satu mau katakan, kalau Islam ini kuat, insya Allah negara ini akan kuat. Tapi kalau Islam ini lemah, negara ini pasti akan hancur tanpa kita berbuat apa-apa atau kita berdakwah sekalipun. Kalau di atas kita ini, para pejabat-pejabat kita ini, golongan mereka ini baru terbongkar. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak disiplin atas ilmu keislaman. Perbedaan antara agama saya yang lama, kafir, musyrik, saya keluar dari agama Kristen bukan karena saya tidak berprestasi, justru saya adalah pimpinan para pendeta. Saya berprestasi, saya keluar dari agama Kristen. Saya keliling Indonesia, nggak pernah naik pesawat. Saya pakai mobil keliling Indonesia bersama anak istri. Di mana-mana kami dicegat, mobil kami dibakar di Manado. Kami tidak pernah lapor kepada jamaah. Itulah resiko berdakwah. Orang yang menghancurkan kami, yang membakar mobil kami, alhamdulillah satu keluarga masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda juga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani. Seluruh kelahiran adalah fitrah, yaitu makhluk yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melakukan komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua mereka lah yang membuat manusia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Saya sedang berkendara, mengendari mobil sendirian, belum pakai supir waktu itu, Kiai. Masih mudaan dikit. Saya putar radio, kalau nggak salah radio Roja namanya. Ada ceramah agama, saya senang mendengarkan sambil berkendara. Tiba-tiba ini mubalik mengatakan, itu yang namanya NU Nahdlatul Ulama kafir, Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo kafir. Masya Allah, terkejut luar biasa saya. Ini aliran apa ini? Ini radio apa ini? Semua dikafirkan oleh di dalam radio itu. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita, berhasil saya bersihkan ini. Ternyata ada pusat Wahabi di atas ini. Karena sering digempur oleh ulama, dia ganti nama sekarang, bukan Wahabi lagi. Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah Wahabi. Bersama segenap lembaga pemerintah atau siapapun untuk mengantisipasi adanya gerakan takfiri, karena ini sangat berbahaya. Mereka tidak hanya mengkafirkan, tapi menghalalkan darah dan harta orang yang bukan selain mereka. Nanti Kiai Syukran Ma'mun akan membuka sejarah yang namanya hal ini. Artinya apa? Kita harus waspadai gerakan ini, karena ini berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah, berbahaya untuk persatuan dan kesatuan nasional, berbahaya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu wajib kita cegah berkembangnya aliran ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khatama Ramadana summa ja'a ba'dahu bisawal wa an'ama ala sa'imina bidil fitri wa khairi nawal. Asyhadu an la ilaha illallah muhawilul hauli wal akhwal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bayanal Qur'an biyabsil wal aqwal fatuba lisa imina aidina faizina bi khairil biwal. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus dalam pelaksanaan halal bihalal pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 28 April tahun 2024 miladiah. Guru kita, orang tua kita, satu-satunya panutan kita. Saya sering mengatakan di dalam dakwah saya, beliau sudah sepuh, tapi semangat beliau dalam menegakkan dinul haq, dinul Islam luar biasa. Dan saya lari latar belakang yang bukan Islam, termotivasi oleh beberapa ulama-ulama besar di dunia dan bahkan khusus di Indonesia, termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Sukron Makmum. Kita semua berdoa dalam pertemuan halal bihalal ini agar beliau ditambah-tambahkan umur oleh Allah. Kondisi bangsa kita yang semakin rapuh, konteks kehidupan kita yang tidak sesuai dengan problematika sosiokultur. Sedikit banyak saya sempat mendengar tadi apa disampaikan oleh AKBP Muhammad Dofiri. Saya hanya satu mau katakan, kalau Islam ini kuat, insya Allah negara ini akan kuat. Tapi kalau Islam ini lemah, negara ini pasti akan hancur tanpa kita berbuat apa-apa, atau kita berdakwah sekalipun. Kalau di atas kita ini, para pejabat-pejabat kita ini, golongan mereka ini baru terbongkar. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak disiplin atas ilmu keislaman. Islam mereka hanya di kulit, dan agama ini hanya dipakai sebagai tameng untuk mencapai kekuasaan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Oleh dan sebab itu, kepada ulama-ulama muda, kepada ustadz-ustadz para kiai, kita harus lebih berani menegakkan Islam ini, tanpa harus menyinggung agama siapapun, tanpa harus menyinggung pribadi, demi tegaknya Islam di masa yang akan datang. Indonesia ini adalah mayoritas masyarakat penduduknya adalah Muslim. Saya bersyukur beberapa hari ini saya berteman dengan Pak Kiai Haji Roma Irama. Setelah bertemu dalam podcast, beliau mengundang saya beberapa event dan mengajak saya untuk bersama-sama untuk berdakwah. Ibu bapak bayangkan, saya 18 tahun tinggal di Jakarta. Saya lama di Papua. Saya pernah jadi ketua sekolah tinggi teologi yang ada di Papua. Saya keluar, suami istri dan anak-anak satu keluarga, kami mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam bukan karena mau kawin, masuk Islam karena belajar tentang kebenaran ajaran Islam. Kami keluar 2006, 11 Oktober tahun 2006 kami keluar, dan kemudian kami tinggal di kota wisata Cibubur. 18 tahun itu saya nggak pernah berteman dengan siapapun. Banyak yang mengajak saya berteman, dan saya katakan, saya masuk Islam. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Orang kunut, saya ikut kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Saya tidak pernah membackup diri dalam organisasi Islam manapun. Tapi selama 18 tahun, podcast yang kemarin saya diundang oleh Pak Haji Roma Irama, saya langsung tersentuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sebelum saya berjumpa dengan beliau, ibu bapak boleh tanya Masjid Al-Mubashirin yang ada di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Kebetulan saya yang khutbah Idul Fitri. Saya di akhir khutbah, ketika tutup dengan doa, 15 menit kemudian saya tumbang dari atas mimbar. Tidak sadarkan diri, tidak bernapas lagi. Seluruh jamaah di dalam masjid menangis. Istri saya dan anak yang ikut, saya sudah bilang dari jalan,
Kondisi kesehatan saya kurang fit. Kalau saya roboh dan meninggal, kuburkan saja di Tanjung Priuk. Sedih kami berangkat. Dan itulah tujuan kami. Konsistensi orang yang hidup adalah mati. Tak usah hidup kalau takut mati. Seberapa lama kita hidup? Alhamdulillah. 78 tahun usia Haji Roma, 84 tahun usia Kiai Haji Sukron Makmum. Saya belum tentu sampai ke situ. Waktu saya roboh itu, panitia mengatakan kaki dan tangan Ustadz seluruhnya dingin. Tapi wajah Ustadz itu dalam keadaan senyum. Memang saya tertawa. Kesenangan apa yang belum saya rasakan? Kesenangan apa yang belum saya rasakan? Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla wal tusrunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Ada perbedaan tujuan kafir hidup dan tujuan mukmin hidup. Ada perbedaan. Cari duniamu, disuruh cari. Pangkat disuruh cari, jabatan disuruh cari, tapi tidak melanggar rambu-rambu dalam etika dan sekaligus syariat Islam. Itu yang saya selalu sampaikan kepada jamaah. Perbedaan antara agama saya yang lama, kafir, musyrik. Saya keluar dari agama Kristen bukan karena saya tidak berprestasi. Justru saya adalah pimpinan para pendeta. Saya berprestasi. Saya keluar dari agama Kristen. 4 tahun lamanya saya mempelajari kitab 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Sampai saya bertanya, mana kitab Injil yang asli? Tertulis di mana kitab Injil yang asli? Orang Yahudi mengatakan kitab Injil yang asli disimpan ke dalam gua di bawah dasar laut mati. Bagaimana mungkin kitab disimpan di dasar laut mati? Siapa yang bisa menyelam di dasar laut mati? Kadar garamnya tinggi. Dan saya katakan kepada dosen pembimbing saya, kita pulang ke Indonesia. Jangankan kita berdua, sedangkan Nabi dan Tuhan Yahudi tipu, apalagi cuma kita. Di mana kitab Injil yang sebenarnya? Kitab Injil yang sebenarnya itu adalah Quran. Quran adalah kesempurnaan dari semua kitab para nabi. Antum cari tentang Musa, ada di Quran. Antum cari tentang Ibrahim, ada di Quran. Semua rangkaian kitab para nabi tersurat dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Maka kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Saya kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Hidup dan mati kami Pak Kiai, suami istri masih tetap utuh. Anak-anak saya sudah selesai pendidikan S1. Bahkan yang paling bungsu dia masih kuliah. Ada juga yang masih di pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Sekolahkan mereka dalam kompetensi apapun. Tapi saya pribadi selalu berdakwah dan mengingatkan kepada jamaah, bersatulah. Pemahaman yang perlu kita ketahui, Islam banyak sekali tantangan hari-hari ini, baik tantangan secara internal maupun dalam eksternal kita. Dan saya juga tidak sangka kalau mau diundang untuk berbicara. Saya tidak sangka, ibu bapak. Saya hanya diundang Pak Haji Roma memberitahukan Ustadz datang tanggal 28. Saya malu-malu juga, takut-takut juga. Banyak ulama-ulama besar. Kalau UAS yang diundang memang cakrawala kemampuan intelektualitas akademik Islamnya kuat. Tapi saya ini kan orang bukan dari latar belakang Islam. Saya orang Manado. Makanya saya katakan statementnya Gilbert Lumoindong itu, ibu bapak mesti tahu, Gilbert Lumoindong itu bukan pendeta yang berpendidikan teologi. Karena beliau itu adalah dari gereja Anabaptis.
pendeta-pendeta kaliber itu ada di Protestan dan Katolik. Nah, itu orang-orang yang memang berkompeten. Dan apa yang dia sampaikan itu tadi ditanya oleh seorang bapak, apakah dia tidak tahu atau sengaja Ustaz? Dua-dua. Dia sengaja dan juga tidak tahu. Saya sampai ditangkap kemarin oleh Mabes Polri karena saya mengatakan kitab Kristen itu palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena saya punya biodata lengkap, data tentang kitab-kitab itu. Setiap tahunnya berubah-ubah. Dan saya buktikan di hadapan hakim, hakim ketok palu bebaskan saya. Para pendeta yang 21 pendeta yang bersaksi ditanya oleh hakim yang mulia Wahyu Imam Santoso, siapa yang ahli di antara kalian, terdakwa atau saksi ahli? Saya bilang saya yang mempendetakan mereka dulu yang mulia. Guru dipendetakan, aneh. Tapi saya ditangkap bukan karena teroris, Pak Dopiri. Saya tidak setuju. Tindakan-tindakan teroris itu adalah tindakan politik pengecut. Kalau berani jangan pakai pengawal. Saya keliling Indonesia, nggak pernah naik pesawat. Saya pakai mobil keliling Indonesia bersama anak istri. Di mana-mana kami dicegat, mobil kami dibakar di Manado. Kami tidak pernah lapor kepada jamaah. Itulah resiko berdakwah. Orang yang menghancurkan kami, yang membakar mobil kami, alhamdulillah satu keluarga masuk Islam. Maka lihatlah presentase umat Islam di Manado tahun 2024 62%. Dulu cuma 0,18%. Jadi yang diislamkan kafir, jangan islamkan orang yang sudah Islam. Ini yang terjadi. Jangan mau kita diadu domba antara ulama dan para habaib. Jangan mau kita diadu domba. Nggak usah terpengaruh. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita tetap mencintai cucu Nabi, zuriat para nabi, para habibanah, para habib yang kita selalu jadikan sebagai guru kita. Begitu juga kiai-kiai dari keturunan Wali Songo. Kita jaga persatuan ini agar Islam semakin kuat di Indonesia. Inilah dakwah kami, inilah tujuan kami berdakwah, dan kami akan terus menjaga umat ini agar tidak dimurtadkan, didangkalkan akidah mereka. Saya kira ini kiai yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi baru bagi seluruh jamaah. Saya juga tidak sangka mau disuruh berceramah. Padahal saya cuma mau datang hadir saja. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon doa bagi kami supaya kesehatan kami pulih kembali. Ibu bapak, inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ini ada beberapa kiai yang mungkin akan tampil, insya Allah. Ada Kiai Agus Darmawan, ada Kiai Haji Tile. Tadi saya begitu sampai ketawa terus ketemu beliau. Nah ini dia, aslinya sudah ketemu sama saya. Ya, mudah-mudahan ibu bapak selalu mendoakan saya. Karena masih ada sakit ketika keluar dari penjara. Saya masih mengalami kadang-kala sesak napas. Jadi mohon doa dari ibu bapak agar kesehatan saya pulih secara total. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada akhirul kiram Ad-Da'iyah ilallah Kiai Haji Muhammad Yahya Waloni. Luar biasa perjuangan dakwah beliau. Kita doakan semoga Kiai Muhammad Yahya Waloni Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, dan Allah berikan istiqomah di jalan dakwah yang beliau tempuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan acara halal bihalal dan juga cerita sejarah tentang berdirinya Fahmi Tamami yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami, Kiai Haji Roma Irama. Namun sebelumnya biar semangat, saya pengen ajak Bapak Ibu untuk yel-yel ya. Jadi kalau saya bilang Kiai Roma Irama, maka kita jawab dengan sehat berkah panjang umur.
Kalau Kiai Haji Roma Irama sehat, berkah, panjang umur. Ketika saya bicara Fahmi Tamami, maka jawab dengan moto Fahmi Tamami. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Coba tes. Kiai Roma Irama kurang kompak. Kiai Roma Irama, Fahmi Tamami, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Sekali lagi, Fahmi Tamami. Baik, terima kasih. Kayaknya udah setengah ngantuk ini. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja tidak berpanjang kalam, kita dengarkan bersama-sama sambutan acara halal bihalal dan juga cerita tentang sejarah berdirinya Fahmi Tamami yang disampaikan oleh ketua umumnya langsung, Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami, Kiai Haji Roma Irama. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Ma'mun, kemudian Kiai Haji Suryani Aziz, kemudian dari Densus, kemudian Kiai Haji Abu Hanifah, pembina dari Fahmi Tamami, Kiai Haji Agus Darmawan, Wakil Ketua Fahmi Tamami, kemudian Kiai Haji lupa gue siapa? Itu, dan Masya Allah banyak lagi para ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Kadang-kadang memang sering ketemu tapi namanya agak lupa, mohon maaf tanpa mengurangi ta'zim saya. Segenap pengurus Masjid Husnul Khotimah dan segenap keluarga besar Fahmi Tamami di seluruh Indonesia, karena sekarang ada live streaming dan ada Ketua Umum Forsa juga hadir. Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin hadirat, sekilas mengenai halal bihalal karena ini tema acara kita, bahwa Idul Fitri memiliki dua makna. Yang pertama, Idul Fitri kembali berbuka setelah 1 bulan penuh kita berpuasa di siang hari. Makna yang kedua adalah kembali kepada fitrah kita, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam azali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Konon menurut sains ilmu kedokteran, ternyata cikal bakal manusia yang berupa sperma, air mani, itu diproduksi dalam tulang sumsum, dalam sumsum tulang belakang. Lalu saat itu Allah mempersaksikan kita semuanya saat itu di dalam azali, belum memiliki fisik. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. An taqulu yaumil qiyamati in kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti pada hari kiamat ada satu orang manusia yang mengatakan bahwa kami lalai terhadap ini, bahwa saya tidak pernah diperkenalkan oleh Tuhan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sana Allah terjunkan ke alam dunia ini
bayi kita, kecil kita, dewasa kita, maka bersosialisasi kita. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi tentara, polisi, kemudian macam-macam profesi. Dan berdosalah kita, berdosa indera kita, maka dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala diciptakannya syiam Ramadan. Yang bagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh penuh perhitungan, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya, kembali menjadi fitrah kembali. Maka Nabi SAW bersabda juga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani. Seluruh kelahiran adalah fitrah, yaitu makhluk yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melakukan komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua mereka lah yang membuat manusia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Nah, kemudian mengenai sejarah Fahmi Tamami, pada tahun 2007, jelasnya bulannya kira-kira Desember atau berapa? Oktober. Saya sedang berkendara, mengendari mobil sendirian, belum pakai supir waktu itu, Kiai. Masih mudahan dikit. Saya putar radio, kalau nggak salah radio Roja namanya. Ada ceramah agama, saya senang mendengarkan sambil berkendara. Tiba-tiba ini mubalik mengatakan, itu yang namanya NU Nahdlatul Ulama kafir, Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo kafir. Masya Allah, terkejut luar biasa saya. Ini aliran apa ini? Ini radio apa ini? Semua dikafirkan oleh di dalam radio itu. Maka Masjid Husnul Khotimah ini masjid yang saya dirikan sendiri bersama teman-teman di sini. Dari mulai fondasi dulu lalu kita bongkar. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang memberikan khutbah di sini masjid ini. Satu saat setelah mendengar itu, saya khutbah Jumat di sini. Ternyata semua pengurusnya sudah berubah. Kaifiyah Jumatnya sudah berubah. Ternyata masjid ini sudah dikuasai oleh yang namanya Wahabi, yang tadi mengkafir-kafirkan itu. Masya Allah, saya terkejut banget. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita berhasil saya bersihkan ini. Ternyata ada pusat Wahabi di atas ini. Karena sering digempur oleh ulama, dia ganti nama sekarang, bukan Wahabi lagi. Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah Wahabi. Lalu saya telepon Kiai Haji, pimpinan PBNU saat itu, Kiai Haji Hashim Muzadi. Kiai, ada enggak masjid NU yang diambil oleh Wahabi? Lalu Kiai Hashim Muzadi mengatakan, oh ada beberapa di sini, di sini, di sini. Saya telepon Profesor Dr. Syamsuddin, Prof. Din Syamsuddin. Saat itu beliau masih menjabat Ketua PP Muhammadiyah. Kiai, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil oleh Wahabi? Saat itu beliau mengatakan bahkan satu sekolah dan rumah sakit saya diambil Wahabi. Lalu saya telepon, yaitu saat itu Ketua Dewan Masjid Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Tarmizi Tahir almarhum. Saya bilang, Prof, Anda mendengar nggak kegelisahan umat tentang adanya pengambil alihan kepengurusan masjid di mana-mana? Iya Bang Haji, saya dengar Bang Haji keresahan itu. Lalu saya dengar, saya telepon lagi Habib Rizik Syihab. Beb, antum dengar nggak ini ada gerakan pengambil alihan masjid? Iya Bang Haji, saya dengar Prof. Kiai Haji Zainuddin MZ Al-Maghfurah. Kiai, antum udah dengar kan? Iya Bang Haji, gini-gini. Saya telepon lagi Kiai Nur Muhammad Iskandar HQ almarhum. Maka kumpullah di rumah saat itu. Dan atas perintah
dari Kiai Haji Hashim Muzadi harus dibentuk yayasan, khusus bentuk apa? Diresmikan yayasan. Maka saya itu menandatangani surat akte yayasan adalah saya, Kiai Haji Zainuddin Almarhum dan Habib Rizik Syihab. Nah, inilah sejarah berdirinya Fahmi Tamami. Nah, saat itu Fahmi Tamami berkomitmen pertama untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga masjid-masjid dan musola dari intervensi kelompok takfiri ini. Yang kedua tentu saja bersama segenap lembaga pemerintah atau siapapun untuk mengantisipasi adanya gerakan takfiri, karena ini sangat berbahaya. Mereka tidak hanya mengkafirkan tapi menghalalkan darah dan harta orang yang bukan selain mereka. Nanti Kiai Haji Syukron Ma'mun akan membuka sejarah yang namanya hal ini. Artinya apa? Kita harus waspadai gerakan ini karena ini berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah, berbahaya untuk persatuan dan kesatuan nasional, berbahaya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu wajib kita cegah berkembangnya aliran ini. Itulah tujuan Fahmi Tamami. Maka yel-yelnya adalah Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah, Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah, Fahmi Tamami ukhuwah basyariyah. Itulah kira-kira tujuan Fahmi Tamami. Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami. Artinya kita mengantisipasi ini bukan dengan otot, tapi dengan otak. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'atil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita saling menasehati dengan cara yang baik, menyeru kepada Allah dengan cara yang baik, bukan dengan mengkafir-kafirkan, memurtadkan dan sebagainya. Dan berdebat dengan mereka bil science, dengan argumen dan dengan cara yang terbaik. Ini harus kita lakukan agar di Indonesia, negara yang kita cintai ini, tidak ada lagi bibit-bibit yang akan memecah belah umat, memecah belah bangsa. Amin Allahumma amin. Demikian kira-kira sambutan saya kepada seluruh Fahmi Tamami yang memperhatikan di live streaming ini. Insyaallah nanti kita akan sebarkan buku untuk pedoman pegangan anggota Fahmi Tamami untuk bisa dikaji setiap bulannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.